Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Farhan Arif Sumawi Harja. Tentunya masih di SSDM Podcast Seru-seruan di Mabes. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. 2 orang personil Polri yang baru saja mewakili Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam event MBW Taekwondo International Championship. Mari kita sambut ini 2 bintang tamu kita hari ini, Bribda Eha dan Bribda Rizky. Selamat ya Mas, Mbak atas prestasinya. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu ya, kemarin habis juara di MBW Taekwondo International Championship. Kalau boleh dijelasin sedikit, sebenarnya itu event apa sih? Event yang diadakan oleh siapa atau gimana, Mbak Fauzi gimana? Itu tuh event Taekwondo Malaysia Open yang kita bawa nama Polri, cuman diikutin oleh 14 negara umum. Jadi dari atlet, pelajar, mahasiswa itu semua bisa bertanding di situ. Oh, berarti kategorinya bebas ya? Siap, bebas. Bukan event yang diadakan khusus untuk polisi-polisi 14 negara itu? Siap, bukan. Oh, berarti emang benar-benar umum ya? Siap. Kalau Mas Rizky sendiri gimana perasaannya setelah berangkat ke Malaysia dan Thailand juga katanya? Siap. Thailand terus akhirnya bisa juara, bahkan juara umum. Perasaannya gimana? Ya perasaannya yang pasti bangga, soalnya kan pertama kalinya bawa nama Polri di event internasional juga kan ini. Jadinya bisa mendapatkan medali emas, ya menurut saya bangga sekali. Kalau yang di Malaysia itu berapa medali ya dapatnya? Siap, yang di Malaysia itu kita juara umum 2. Nah, totalnya kita dapat 14 medali emas. 14 emas. Ya. Perak? Peraknya Total 14 medali. Total 14. 455. 5. Oh, 5. Iya. Jadi 4 Juara internasional, juara umum satunya siapa? Negara mana? di Tuan Malaysia, rumah. tuan Oh, rumah. tuan Iya. rumah. Iya. Berarti kita juara 2. Kalau yang di Thailand baru kita juara umum. Yang di Thailand kebetulan itu diikuti oleh 30 negara. Oh, jadi lebih banyak. lebih banyak. Lebih besar ya. Siap, iya. Tapi pesertanya sama yang di Malaysia atau beda lagi? Beda lagi. menurut saya lebih berat yang di Thailand. Oh, karena banyak persaingannya. Iya. Kalau dalam menangani lomba pasti kita punya strategi. Iya. Strategi khusus yang Mas Rizky siapin tuh untuk menghadapi event internasional tuh. Sebelumnya udah pernah ikut event internasional belum sebelumnya? Sudah pernah. Sudah ya, berarti ini bukan event pertama lah. Iya. Tapi baru pertama kali bawa nama Polri. Iya. Gimana strateginya atau apa aja yang disiapin buat bisa jadi juara? Ya, yang pastinya kan kalau kita tanding di luar negeri itu postur itu kurang lebih hampir sama semuanya. Ya. Rata-rata badan tinggi semuanya. Nah, ya di situ kita bagaimana kita menyiasati keunggulan kita, yaitu punya kaki yang panjang, kita bisa cari poin lebih banyak di situ. Ya kalau teori Sun Tzu tuh harus mengenal karakteristik lawan dan mengenal kemampuan kita ya berarti ya. Berarti persiapannya berapa lama ya Mbak? Kalau kemarin itu kita hamin 1 bulan. 1 bulan sudah di persiapan. Iya, di karantina. Di mana latihannya dulu? Kita 1 bulan sebelum berangkat itu di Polda masing-masing. Ya. Dan kita 1 minggu sebelum berangkat kita sudah dikumpulin di Padepokan Pencaksilat di TMII. Oh, di TMII Jakarta Timur berarti ya. Ya. Selama latihan sebelum itu apa pimpinan tuh ngedukung berarti? Alhamdulillah sampai saat ini sangat mendukung sekali. Mendukung banget ya. Iya. Berarti pimpinan tuh tidak menghalangi anggota untuk berprestasi ya. Sama sekali enggak, malah kita berdua, saya sama Rizky, alhamdulillah besok juga ikut mewakili provinsi kita masing-masing untuk PON. Nah, kebetulan tadi disampaikan juga oleh Pak AS bahwa kita bakal disupport sepenuhnya Meskipun tidak membawa nama Polri. Iya, betul. Berarti bukan karena Polri itu saya nggak disupport, tapi tetap disupport ya. Tetap disupport. Kalau ngomong kompetisi nih, Mbak Eha kemarin itu menjuarai kategori apa aja? Kalau saya itu di kategori kirurgi. Jadi saya yang bisa dijelasin nggak kirurgi itu apa biar sobat-sobat Polri sana yang nggak pernah kenal taekwondo ini tahu gitu. Saya sama Rizky sama di kategori kirurgi. Kirurgi itu yang tarung. Oh, tarung. Iya, tarungnya. Selain kirurgi itu ada kategori apa lagi? Di taekwondo itu ada kategori kirurgi sama pomse. Kebetulan saya sama Rizky di kategori kirurgi yang di tarungnya. Kalau yang di pomse itu yang seninya. Oh. Ya, yang peragaan peragaan jurus, yang
biasanya tuh ditampilin kalau lagi ada Itu penutupan pendidikan, Iya. pembukaan pendidikan. Iya berarti itu. itu. Nah, kalau saya pribadi saya biasanya main kelas di under 62 kg Jadi dia putri. tuh 62 kilo tuh berarti berat Di bawah, badan. ya di bawah. Kalau di Mas bawah. Rizky Kalau saya di kelas bebas over 87 kg. Jadi di atas 87. pernah nggak nemu lawan yang kalau udah ngeliatnya wah ini gede banget badannya gitu? Pernah. Pernah ya. Pas di Thailand atau Malaysia kemarin ketemu yang lawan kayak gitu. Ada sih yang badannya lebih gede, cuman waktu event-event sebelumnya internasional itu yang pernah ngeliat tingginya lebih tinggi dari saya 2 meter lebih mungkin. Wow, itu atlet Cuman basket kayaknya. beratnya mungkin sampai 100 lewat ada gitu. Dari semua lawan ini kan tarung berarti ya. Iya. Dari semua lawan kita ke Mbak Eha dulu nih, yang poluan ya, wanita. Lawan mana yang terberat? Kalau sebenarnya Berarti ini sorry saya potong dulu. Berarti ada berapa babak? Berapa kali bertanding selama di Malaysia? kalau di Malaysia saya 2 kali, di Thailand saya juga dapat bye 2 kali. Lawan terberat. Kalau yang kemarin itu Malaysia sih. Kenapa bisa dibilang Malaysia terberat? karena kayak agak imbang gitu. Jadi kayak Berarti kalau yang nggak imbang ya, di bawah lah. Kalau yang Malaysia ini berarti cukup imbang. Kalau Mas Rizky lawan terberat? Kalau saya yang waktu di Malaysia itu 2 kali dapat bye, satunya itu, terus yang di Thailand itu saya main 3 kali, main semuanya 3 kali. Paling berat Paling berat ya tuan rumah Thailand. Thailand ya. Pasti Thailand karena kalau tuan rumah itu punya support dari pendukung, jadi bagaimanapun mentalnya lebih naik lah ya. Terus sama juga kalau Thailand kan di Asia Tenggara itu dia taekwondonya rajanya yang- di taekwondo di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Termasuk kalau di ASEAN Games, di SEA Games juga mereka Iya. Ya, Di taekwondonya. taekwondo iya. cukup Dan di Olimpik kemarin Thailand juga ada yang dapat 1 emas di dari taekwondo. taekwondo. Mas, taekwondo. Cewek. Wah, hebat banget berarti Thailand. Tapi nanti mungkin di Olimpiade LA 2028 mungkin bisa jadi Mas Rizky atau Amin. gue ya. Kan Amin. kita nggak mungkin. Mimpi itu kan gratis, ya nggak? Iya. Yang berat itu mewujudkannya. Iya nggak? Jadi semoga ntar di 2028 ada atlet-atlet dari Polri yang bisa bawa nama harum Indonesia. Amin. Kan kalau Kyrgyz ini kan berarti dia dinilai dari yang skor ya. Iya. Iya. Skor. Apa sih yang menjadi poin penting biar bisa dapat skor tinggi dalam kategori Kyrgyz? Jadi kan di Kyrgyz itu ada body protector sama headguard. Nah, itu kita pakai sensor sistemnya. Oh, body protector yang ada Ya, warnanya yang- beda ya, ya, warnanya. sama headguard ada Headguard, pelindung oke. kepala. Nah, sedangkan untuk tendangan ke depan lurus aja itu ke badan itu nilainya 2. Kalau ke kepala 3. Jadi mungkin lebih banyak nilai di kepala. Makanya itu yang bikin cepat buat makanya kalau punya kaki panjang Iya. dia lebih punya Jangkauannya advantage lebih lah ya. Iya. Iya. Benar-benar. Kalau kategori Pomsei itu dari mana nilainya? Kalau pomse itu susah ya dijelasin Iya. karena mereka menunjukkan keindahan. Jadi tuh kayak power Jadi dari powernya. Power. tangkisan, pukulan, tendangan, dari power tendangan. Itu banyak aspek yang harus dinilai. Iya, Jadi banyak. jadi pomse itu kalau saya yang lakuin saya juga kadang Belum tentu belum tentu bisa. indah. Iya. Ngomong-ngomong taekwondo nih. Jadi di perguruan tinggi ilmu kepolisian itu juga ada ekskul atau ekstrakurikuler taekwondo. Pelatihnya dari Korea langsung. Mbak Eha sama Mas Rizky pernah nggak sampai ke Korea untuk latihan? alhamdulillah pernah. Pernah ya? Iya. Wah, berarti emang benar-benar belajar langsung dari Iya, sananya. iya. Kalau perbedaan basic taekwondo dengan bela diri lain itu apa ya? Kalau taekwondo itu dominannya Di kaki. Jadi kita banyak nendang. Kalau karate itu banyak di Iya. pukulan. Kalau kita Banyak di tendangan. Jadi memang kuncinya itu di kaki. Iya. Oh, berarti basic perbedaan itu adalah permainan kaki lah ya. Iya. Memang olahraga taekwondo itu olahraga yang unik dan spesial gitu kan. Ngomong-ngomong taekwondo, dari umur berapa mulai menggeluti olahraga taekwondo, Mbak Eha? Kalau saya dari kecil Umur SD mungkin. SD? Iya. Dari SD? SD. Kelas? Kelas 1. Awalnya tuh karena emang pengen. Kalau saya tuh awalnya ngelihat kakak saya karena Kakak atlet juga? iya, tapi setelah SMA dia udah nggak jadi atlet, malah saya yang jadi atlet. Ini ngeliat kakak saya latihan. Jadi Beda umur sama kakak berapa tahun? 5. 5
5 tahun Iya. berarti jauh banget ya. Iya. Jadi kakak latihan itu kayak kok banyak temennya, terus Awalnya keras senang iya temennya ngeliat gitu. ya banyak temen, terus akhirnya diikutin, terus malah jadi keterusan sampai sekarang. Kakak Berarti dari umur 6 tahun sekitar 6 tahun. sampai sekarang umurnya udah Iya. mungkin belasan tahun, berarti udah bergelut belasan tahun. Iya. Kalau dihitung udah berapa medali tuh di rumah? Alhamdulillah banyak. Banyak ya, udah ada Half of Fame ya. Kalau Mas Rizky dari umur berapa? Kalau saya sendiri sama dari kecil juga, dari kelas 2 SD sih. 2 SD. Iya. Prestasi tertinggi sebelum ini apa kalau Mas Rizky? Kalau saya prestasi tertinggi juara SEA Games. Juara SEA Games, Siap. Juara Tahun? SEA Games tahun 2019. Medali? Perunggu. perunggu. Wah, luar Ya. biasa banget. Di tingkat Asia Tenggara. Kalau Mbak Sama, kita sama. pernah Satu satu tim tim di di bawa Platnas. nama Indonesia Wah, juga Indonesia. di SEA Games 2019 sama di Asian Games Tim 2018. Asian Games Jakarta Palembang yang Jakarta 2018. berapa medali juga? Ya, kebetulan enggak. Oh, nanti dapetnya di 2026. Amin. Amin ya. Kalau di SEA Games dapat ya. Iya. Berarti prestasi udah bener-bener internasional banget lah ya. Udah skala internasional lah. Jadi ikut event ini bukan satu hal yang baru berarti kan. Heeh. Terus next kedepannya event apa lagi yang bakal diikutin? Kalau kita berdua itu yang paling deket Deket PON dan PON. tapi untuk yang di Polri ini bersama tim Garba ini kita persiapan untuk training camp dan kejuaraan di Korea Korea. Selatan. Itu sama event umum juga bukan event kepolisian ya? Iya, event umum. Itu buat persiapan mungkin tahun depannya, tahun 2025 itu ada kejuaraan Olimpik Polri. Polri. Polis Olimpik. Iya. Iya. Oh iya, iya. Berarti memang proyeksinya adalah ke Polis Olimpik iya. itu ya, makanya diikutkan beberapa Iya. event sebagai persiapan. Siap. Iya benar-benar. Berarti emang diperhatikan banget lah road mapnya tuh sampai ke Olimpik itu. Iya. Berarti Mas Rizky nih dan Mbak Eha nih berarti masuk Polri dalam jalur rekrutmen proaktif ya? Siap. Iya. Oh, berarti Rekpro. dari berprestasi lalu ditawarkan kenapa memilih Polri? Ya mungkin memang awalnya dari dulu itu saya emang pinginnya jadi Polri, cuman Jadi polisi. ya jadi polisi. Terus waktu 2018 saya ada kesempatan masuk ke Platnas pertama kali. Kan mungkin awalnya saya emang lebih tekun di atlet. Iya. Jadinya ada kesempatan ke Platnas, ya saya Ambil Platnas. ambil itu dulu. Nah, terus daftarnya nanti dulu, saya tunda. Akhirnya setelah saya di Platnas 2 tahun, akhirnya baru setelah itu saya mungkin di Platnasnya udah selesai. Terus ada info rekrutmen proaktif ini, saya ditawarin suruh coba. Daftar. Ya saya coba daftar. Akhirnya lulus. Pendidikannya lu di mana? Di SPN Polda Jatim. SPN Mojokerto berarti ya? Iya. Berarti menjalani pendidikan normal 5 Normal. bulan 5-6 bulan seperti biasa ya. Iya. Kalau Mbak Eha Karena pelatih, kalau saya dikasih ini tahu pelatih masuk aja karena mungkin Polri ini bisa diinin sama jadi atlet. Jadi atlet bisa, kerja pun jadi bisa. Polri itu tidak membatasi lah. Iya, Iya. Jadi apalagi malah kalau- memfasilitasi iya, kan. siap. Dan akhirnya bisa membawa nama harum. Iya. Itu juga. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat sobat Polri yang mau menggeluti dunia karate atau bahkan dia mau menggeluti, sebenarnya dia tuh sekarang atlet tapi pengen juga jadi anggota Polri. Ada pesan-pesan khusus mungkin buat sobat Polri yang di rumah? Mungkin pesannya itu kalau emang tekun di taekwondo, tekunin setinggi-tingginya prestasinya itu untuk mempermudah kamu untuk mendapatkan hal-hal yang di depan nanti gitu sih. Sambil menyelam minum Ya, minum air. es kelapa. Oh enggak. Sambil minum air. Kalau Mbak Eha ada pesan-pesan apa untuk sobat-sobat Polri yang di rumah? Kalau saya bisa jalan dua-duanya, jadi nggak usah takut buat ikut atau gabung di kepolisian karena saya dan Rizky pun bisa menyelam di kedua-duanya. Dan buat sobat Polri juga yang di rumah, bahwa rekrutmen proaktif ini bukan hanya di bidang cabang taekwondo, tapi semua prestasi yang berskala nasional, internasional ini bisa jadi mengikuti rekrutmen proaktif untuk menjadi anggota Polri. Karena ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam mengembangkan sumber daya manusia emas di 2045. Sebelum kita tutup nih, saya pengen, atlet itu kan, saya melihat profesi adalah profesi yang membutuhkan konsistensi yang tinggi. Pasti butuh bahan bakar dan motivasi. Apa sih kata-kata motivasi yang bisa akhirnya membakar diri kita sehingga akhirnya kita bisa, sehingga Mbak Eha sama Mas itu bisa sampai titik ini?
Mas Rizky dulu. Kalau dari saya itu ada kata-katanya itu mungkin tidak ada orang yang hebat, tapi adanya orang yang terlatih. Tidak ada orang yang hebat, tapi orang yang Terlatih. Kalau Mbak Eha? Kalau saya juara itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Luar biasa. Baik Sobat Pori, sebelum saya tutup, ini jadi kewajiban saya untuk menyampaikan satu buah kata-kata penting yang menutup podcast ini. Bahwa ada 3 filosofi hidup. Manjada wajada, mansaro adal basola, mansobaro zafiro. Barang siapa yang memiliki kekuatan gigih, maka ia akan mendapatkannya. Tapi dan juga siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai pada tujuannya. Dan yang terakhir, barang siapa yang sabar, maka dia yang akan menang. Bukan seberapa besar tantangan yang akan kau hadapi, tapi seberapa besar tekad kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih untuk Sobat Pori yang masih setia menyaksikan SSDM Podcast Seru-seruan di Mabes. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.